Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda semua dalam podcast BNNP Aceh. Dan tak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya, hari ini kita mempunyai tema yang cukup spesial sahabat, yaitu bersinergi cegah narkoba menuju Aceh bersinar bersih dari narkoba. Dan tentunya untuk membahas tema tersebut, hari ini sudah bersama kita Bapak Agusni Usman ST. Beliau merupakan Ketua DPD Granat Aceh dan sudah bersama kita di sini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah di siang yang cerah hari ini Pak ya. Baik. Mungkin Pak sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu narkoba, boleh dong Pak diceritain ke sahabat BNP Aceh bagaimana kesehariannya Bapak sebagai Ketua DPD Granat Aceh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada hari ini. Saya selaku Ketua DPD Granat Aceh apresiasi kepada BNN. Kami juga ini adalah bentuk sinergi yang diberikan oleh BNN untuk mengikuti podcast ini. Iya. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa saya pikir. Sedikit saya ingin utarakan bahwa apa itu Granat? Granat adalah organisasi kemasyarakatan Gerakan Nasional Anti Narkotika, yaitu dia punya jenjang organisasinya itu ada di PP, di pusat. Dan saya ingin mengutarakan bahwa Granat ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999 di Jakarta oleh tokoh-tokoh nasional. Ada 14 orang kalau nggak salah saya. Jadi termasuk ada ketua umum kita di situ, Profesor Dr. Haji KRH Hendrioso Didingrat, SHMH. Dan ada tokoh di bidang hukum itu ada Adnan Buyung Nasution, ada Bapak Sukarni Ilyas, dan lain-lain. Ada Purnawirawan TNI Polri juga ikut serta dalam pembentukan mendirikan Granat ini. Dan dideklarasikan itu pada tanggal 28 Oktober pada tahun yang sama 1999 juga. Dan dibentuklah DPP Granat di pusat itu yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji KRH Hendrioso Diningrat yang ketua sekarang. Dan di badan pembina itu ada Dewan Pembina itu Bapak Komjen Pol Togar Sianipat. Tentunya kita juga dibentuk daerah, itu adanya DPD Aceh, DPD provinsi yang lain juga. Kebetulan DPD Aceh dipercayai kepada kita pada bulan November tahun 2002. Kita diamanahkan oleh DPP untuk menjalankan organisasi di Provinsi Aceh, dan kita bentuk sedang mengupayakan membentuk di 23 kabupaten kota. Dan sekarang kita juga akan ada DPCK nanti. Di sini juga Granat bahwa memberi kesempatan kepada masyarakat yang punya keterpanggilan jiwanya untuk pemikiran tentang bahaya narkoba di provinsi yang kita cintai ini saat ini. Berarti juga udah main lama Pak ya? Berdirinya Granat ini Pak ya? 1999 Pak ya. Jadi apa Pak yang melatar belakangi terbentuknya Granat? Ini mengingat itu kan ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu awalnya kan bahwa melihat bahwa ada namanya peredaran narkoba, mungkin penyalahgunaan di lingkungan masyarakat. Ini terpanggil, tokoh-tokoh ini terpanggil untuk membentuk satu organisasi, yaitu bagaimana sama-sama memikirkan bagaimana di Indonesia ini masyarakat terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Itu harapannya. Iya benar. Seperti Pak bilang tadi, Granat itu adalah organisasi kemasyarakatan. Berarti siapa aja boleh masuk ke komunitas ini Pak ya? Ke organisasi ini Pak ya? Boleh.
Jadi upaya seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh Granat sendiri dalam memberikan pencegahan terhadap narkoba? Kalau di nasional itu banyak mereka sudah melakukan karena kita masih dikatakan muda untuk Aceh bahwa untuk kemurusan yang ini dulu sudah lama terbentuk, cuman agak lama vakum. Jadi baru saat ini kita gerakkan kembali di Aceh. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat, menghadiri undangan-undangan misalnya sebagai narasumber, sepertinya podcast ini misalnya, ini adalah kesempatan saya pikir bagaimana dengan event-event seperti ini kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi kebetulan kemarin juga kita ada event diskusi publik. Kebetulan kita diberi tempat di Polda Aceh. Kita hadirkan narasumber dari BNN Pusat, juga DPP beliau Bapak Ahwilutan, Komjen Pol Ahwilutan, beliau Dewan Pertimbangan DPP Granat, dan juga Ketua Kelompok Ahli BNN RI. Beliau bisa mengutarakan, memberikan pemahaman kepada peserta pada saat itu. Yang memang kita mengundang peserta dari semua komunitas, semua lintas organisasi, termasuk juga ibu-ibu Dharma Wanita, TPPKK, ada juga dari Persatuan Ibu BNN misalnya, ibu-ibu Dharma Wanita BNN, DWP. Ada Persid juga, dari semua organisasi vertikal juga kita mengundang. Kenapa? Ini adalah bentuk sinergi ya, sinergi untuk sama-sama kita memikirkan bahwa narkoba ini tidak bisa diberantas oleh ataupun dicegah oleh satu orang. Ini adalah perlu gerakan dari semua elemen masyarakat, terutama juga instansi terkait. Ya, pemerintah tidak boleh lepas dari ini. Saya pikir juga Granat akan terus melakukan hal-hal yang positif untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba dan peredarannya. Ya, artinya memang kita harus bersinergitas Pak ya, bersama instansi pemerintah, dan alhamdulillah insya Allah podcast BNNP Aceh ini juga menjadi pintu Pak ya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba Pak ya. Dan terakhir Pak, sayang sekali berdasarkan penelitian LIPI dan BNN di tahun 2022 itu pengguna narkoba di Aceh itu mencapai 83.000 orang Pak, dan artinya ini juga menempati peringkat ke-6 di Indonesia Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak melihat fenomena tersebut Pak? Ini kan prihatin ya. Iya, cukup memprihatinkan. Prihatin sekali bagaimana generasi muda ini mau dibawa kemana. Iya, benar. Kan? Apalagi kita harus melindungi generasi emas. Ya. Ini ada program kita ya, bagaimana dengan ada podcast, ada pertemuan-pertemuan atau seminar, itu harus dicuplik dengan edukasi tentang bahaya narkoba. Itu harapan kita ya. Ini adalah kita tidak boleh tinggal diam. Kalau ini sudah urutan ke-6, ini kan bukan ranking prestasi. Ya, ini ranking kemunduran bagi kita. Adalah musibah, saya pikir ya. Bencana yang memang ini lebih dari bencana tsunami, lebih dari bencana banjir atau lain sebagainya. Ini generasi muda. Kalau sudah rusak, susah direkonsiliasi, bisa membangun ulang. Ini sangat sulit karena pecandu narkoba tidak semudah membangun fasilitas umum seperti rumah. Tinggal kita gali, ada bahan baku, jadi dia. Jadi atap, jadi. Kalau manusia ini sulit, mental, fisiknya, apakah ilmu yang sudah didapat itu akan hilang. Jadi saya pikir dengan ada podcast ini, BNN apresiasi kita kepada Kepala BNN ya. Terus bersinergi dengan semua pihak untuk memberi pemahaman di semua sudut. Ini akan terus dilanjutkan, harapan kita gitu ya. Dan harapan kita juga ini lebih diberikan pemahaman kepada ibu-ibu rumah tangga. Karena ibu bisa berkomunikasi di segala sudut ya, tingkatan, dan ibu ini kita lihat bahwa kita jadi bisa berbicara di depan ini berkat ibu ya. Jadi tentunya di pendidikan anti narkoba ini tentu harus diberikan ke life skill ataupun satu bimbingan kepada ibu-ibu rumah tangga. Mereka lebih berperan di rumah tangga bagaimana mencegah, memberi ilmu-ilmu agama kepada anak-anak remaja
tentunya kepada keluarga ini mencegah. Karena lebih batah ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. kan, Benar sekali, gitu. Pak. Jadi makanya ini terus kami apresiasi kepada BNN, terus memberi edukasi kepada masyarakat. Dan Granat siap bersinergi dengan BNN. Harapan kita itu dan pemerintah ya. Semua pastinya dengan instansi pemerintah. Iya, organisasi non pemerintah juga siap. Insya Allah. Baik Pak, selanjutnya Pak. Jadi Pak, banyak yang meyakini Pak legalisasi ganja Pak ya. Jadi banyak yang menganggap dengan adanya ganja ini mengangkat ekonomi masyarakat. Seperti halnya kita tahu Aceh ini juga berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Jadi juga menjadi salah satu pintu masuk peredaran narkoba. Bagaimana Bapak melihat fenomena tersebut Pak? Kalau dari pemahaman saya ya, kita harus melihat secara cerdas ya. Memahami ganja itu apa sih? Kenapa dilarang? Tentunya ada penyelidikan yang merusak mental manusia. Ya, merusak ini. Jadi daripada kemanfaatnya, mungkin lebih banyak mudaratnya, kan itu. Mungkin secara kita awam juga melihat seperti itu. Mungkin di lingkungan, misalnya anak yang punya keluarga yang ketergantungan dari obat-obat terlarang, termasuk yang golongan 1 ini kan, ganja ini kan golongan 1, benar. Sangat berbahaya berarti. Tentu ini dilarang. Kenapa dilarang? Maka itu saya katakan bahwa ada yang memang tidak, mungkin ada beralasan orang bermanfaat. Mungkin sisi manfaatnya kan lebih banyak daripada kerugiannya. Itu yang mungkin positifnya kita ambil. Tapi tentunya, misalnya masyarakat awam menilai bahwa di saat ganja ini ditanam mereka membangun ekonomi mereka. Tapi kalau sudah pasarnya banyak, cabai aja kita lihat sekarang di saat banjir itu harganya menurun. Ini adalah studi kelayakan daripada usaha misalnya. Jangan berpatokan bahwa ganja ini mahal. Kan yang mahal itu karena ilegal. Tapi kalau legal semua bisa menanam ini semua kan karena langka tadi Pak ya. Nggak langka tadi. Makanya kalau sudah semua mudah pasti akan murah. Benar. Secara ilmu ekonomi seperti itu saya lihat ya. Manfaatnya ya bahwa ada menganggap bahwa dianggap kita negatif kalau ganja tidak legal atau segala macam. Kita kembalikan kepada mereka apa lebih menguntungkan atau ini. Kalau sudah semua menanam di perkarangan rumah, pasti akan tahu orang penyalahgunaan ini bagaimana. Anak-anak sudah duduk di bawah pokok itu, mereka langsung mengonsumsi. Apa yang terjadi nanti? Mentalnya rusak Pak. Setelah legalisasi apa terjadi? Saya tidak negatif juga. Misalnya ya terserah kepada masyarakatnya melihat lebih keuntungan atau mudarat. Ini yang menjadi pertimbangan kita ya. Menjadi renungan kita dengan angka penyalahgunaan sudah 83.000, apalagi ini dilegalkan. Apa yang terjadi? Wallahu alam ya. Semoga Aceh kita baik-baik aja dan Indonesia bersih dari narkoba. Mungkin Pak selama ini sama menjabat menjadi DPD Granat Aceh Pak, ada nggak sih Pak kasus-kasus yang berkesan terkait narkoba tadi Pak? Kita apresiasi juga ke Kapolda Aceh misalnya dalam pengungkapan ya. Maksudnya ada barang bukti, ada tersangkanya. Ini satu keberhasilan saya pikir. Apalagi tadi kita juga ada ke Polda Aceh, ada pengungkapan, ada konferensi persnya tentang penemuan sabu-sabu kalau nggak salah saya 57 kg ya. Ini apresiasi juga kepada aparat hukum yang terus bersinergi, ada bea cukai juga saya lihat. Berarti sudah sama ikut berperan dalam memberantas narkoba ini. Saya harapan kita adalah bagaimana generasi emas ini terlindungi dan mereka bisa meraih cita-citanya dengan semboyan anti narkoba, stop narkoba dan lawan narkoba. Kan itu harapan kita. Semoga generasi ke depan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan menjadi kita semua yang untuk memakmurkan Aceh tentunya dan Indonesia pada umumnya kan gitu. Kita harapkan anak muda Aceh juga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke lembah hitam itu Pak? Ini memang kita susah
tidak bisa kita pungkiri. Iya. Perjalanan itu semua ada gelap dan terangnya. Iya. Tapi kita juga harus mengambil hikmah dari itu semua. Jadi kalau ada keluarga yang ketergantungan narkoba, saya pikir ini harus ke BNN melaporkan. Iya, pasti. Harus berani melaporkan karena kita juga harus memberi pemahaman kepada mereka, masyarakat, bahwa melapor itu bukan berarti ditangkap, tapi mereka akan direhabilitasi, diobati, walaupun tidak ada namanya sembuh di narkoba ini, tapi dia pulih apabila dia sanggup memerangi dirinya bahwa untuk berperang dengan narkoba ini dia sudah berhenti dan mereka akan pulih. Tapi kalau dia selalu ikut diiming-iming dengan penawaran-penawaran ini akan kambuh kembali. Terjerumus lagi Pak ya? Kambuh kembali. Makanya ini ini juga kita ingin menawarkan maksudnya menghimbau kepada masyarakat untuk ikut memberikan informasi kepada pihak hukum, apakah keluarga yang ketergantungan, untuk bisa konsultasi, jangan takut. Sekarang asumsi daripada masyarakat bahwa kalau melapor ini akan ditangkap. Iya, benar. Tapi ini kan bertentangan, jadi harus diaplikasikan kepada masyarakat, diimbau bahwa melapor bukan berarti ditangkap. Benar. Tapi sudah memberi informasi apa sih yang harus kita lakukan. Sebenarnya juga kita tuh jadi menolong Pak ya. Betul, menolong. Jadi semua masyarakat kalau sudah punya antusias seperti itu, peka dengan lingkungannya, ada keluarga yang ketergantungan, berikan informasi. Iya, benar. Bapak, Ibu, silakan bawa ke BNN atau ke Granat, konsultasi kepada mereka bahwa apa yang harus kita lakukan dengan kondisi anak. Karena kalau sudah telat, sudah kejiwaan, ini sudah sulit dipulihkan. Karena sudah kejiwaan, udah sasarannya ke rumah sakit jiwa, mentalnya sudah tidak bisa. Namanya juga bannya sudah hancur, bukan kempes lagi, bukan bocor halus atau apa, tapi ini sudah bolong. Jadi mau gimana lagi mau kita obati ini? Manusia jadi barang rongsokan, generasi mau dibawa kemana? Jadi itu saran saya kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh atau kepada Granat. Kita berkonsultasi sebelum, nggak perlu diserahkan dulu. Pergi datang konsultasi. Oh, ini ada keluarga seperti ini, bagaimana? Kita akan memberi informasi dan kita siap merekomendasi panti-panti rehab yang ada di Aceh, insya Allah. Nah itu sahabat, tadi dia statement dari Bapak. Pokoknya kalau misalnya ada siapa aja yang mengkonsumsi narkoba terlihat gitu Pak ya, jangan takut untuk melapor ke BNP Aceh atau juga boleh ke Granat Pak ya sebelum terlambat. Dan itu juga menjadi amal jariah Pak ya, karena kita juga sudah menolong orang lain Pak ya. Mungkin Pak sebelum menutup bincang podcast kita pada hari ini, boleh dong Pak Bapak memberikan harapan nih kepada anak muda atau masyarakat di luar sana agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ya, tentunya dengan era teknologi saat ini kita melihat bahwa mereka aktif di TikTok, di media sosial, IG ya. Semua komunitas ini aktif di situ. Tapi dengan kutip bahwa kita harus positif ya. Menggunakan media sosial yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat dan orang-orang sekeliling kita. Apa itu? Tentunya dengan penyalahgunaan narkoba ini kita memberikan pemahaman kepada mereka, stop narkoba, semua yang seperti ini lakukan di konten-konten apa saja yang positif di media sosial, silahkan, kan gratis saat ini. Kita bisa berbuat baik tanpa mengeluarkan kocek dengan biaya besar di depan kamera, video. Benar. Tentunya banyak yang nggak bermanfaat kadang-kadang ya, tapi kita ambil yang positif-positif saja. Lakukan. Oh yuk, stop. Ngapain pakai narkoba nih? Kalau yang gaul-gaul nggak keren dong gitu. Bahasa-bahasa yang seperti itu digunakan buat menyampaikan pesan-pesan layanan masyarakat ini yang bermanfaat, saya pikir. Dan mungkin yang menggunakan fasilitas ini untuk bisnis ya silakan saja, tapi yang positif ya, itu harapan kita. Dan kepada ibu-ibu yang tadi saya sampaikan bahwa ayo mari sama-sama cari tahu bahaya narkoba, tentang apa bentuk-bentuk narkoba itu perlu diketahui oleh ibu rumah tangga, saya pikir, biar anak-anak
terpantau ya, terproteksi dari dini saya pikir. Walaupun dari kanak-kanak kita sudah memberi pemahaman agama dan lain-lain sebagainya. Iya. Itu. Apalagi sekarang zamannya era digitalisasi Pak ya. Oh, betul. Digital ini kita kemanapun bawanya HP, buka handphone HP, jadi bisa melihat konten-konten yang sesuai dengan anak muda, misalnya tentang narkoba tadi gitu Pak ya. Betul, betul. Baik Pak, terima kasih Pak sudah hadir di podcast BNP Aceh. Namun sebelum itu Pak, kami punya piagam penghargaan nih Pak untuk Bapak dari piagam penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional RI kepada DPD Granat Aceh atas partisipasi pada kegiatan Gema War on Drugs. Ya Bapak, kita sudah mengucapkan rekor muri Bapak. Oke, ya. Terima kasih. Saya pikir ini adalah suatu kehormatan, suatu penghargaan kepada kami. Kami terus termotivasi dengan ada piagam ini dan harapan kami BNN terus mendukung. Amin. Karena insya Allah. Oke, nah sahabat, itu tadi dia bincang podcast kita bersama Bapak Agus selaku Ketua DPD Granat Aceh, dan tak bosan-bosannya nih kita menyuarakan kepada masyarakat, teman, sahabat dan keluarga agar kita semua terhindar dari upaya penyalahgunaan narkoba. Dan akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba. War on Drug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.